Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah yang akan saya ceritakan berikut ini mungkin merupakan salah satu kisah yang paling kelam yang pernah terjadi di Pondok Pesantren Darussalam Martapura, di mana seorang santri yang bernama Ahmad Jamaluddin yang berasal dari Sulawesi Selatan meninggal secara tragis di usia 29 tahun setelah dikeroyok oleh beberapa orang termasuk oknum polisi. Nah, untuk mengetahui kronologi lengkapnya, simak video ini hingga selesai. Ahmad Jamaluddin adalah anak sulung dari Bapak Kamarudin dan Ibu Syuhada. Dia memiliki 5 saudara, yaitu Rafiuddin, Nurlianti, Basmawati, Arifuddin, dan adik bungsunya yang keenam yang sayangnya meninggal dunia sebelum sempat diberi nama. Jamaluddin awalnya bersekolah di Pondok Pesantren Darul Dakwah Al-Irsyad Parepare yang berjarak sekitar 200 km dari ujung pandang. Di sana dia bertemu dengan seorang santri asal Kota Baru, Kalimantan Selatan yang membawa kalender Pondok Pesantren Darussalam. Di kalender tersebut terdapat foto-foto guru-guru besar dari Ponpes Darussalam Martapura, dan sejak saat itulah Jamaluddin memiliki keinginan untuk bisa bersekolah di sana dan bertekad menuntut ilmu di Ponpes Darussalam Martapura, Kalimantan Selatan. Fakta di balik kematian Ahmad Jamaluddin mulai terungkap ketika saudara kandungnya yang saat itu juga sama-sama menimba ilmu di Pondok Pesantren Darussalam Martapura yang bernama Rafiuddin. Rafiuddin menceritakan kisahnya kepada publik. Saat ini Rafiuddin tinggal di sebelah makam kakaknya yang bernama Ahmad Jamaluddin. Menurut cerita Rafiuddin, awal mula tragedi yang menimpa Ahmad Jamaluddin kakaknya itu bermula dari fitnah yang berujung pada penyiksaan oleh beberapa orang. Dan perlu diketahui bahwa Jamaluddin selain sebagai seorang santri, dia juga bekerja sebagai tukang bangunan untuk membiayai sekolahnya. Dan pada hari Senin tanggal 14 September tahun 1975, Jamaluddin diminta oleh seorang anggota polisi bernama Bago di Jalan Pangeran Hidayatullah, Keraton Martapura untuk membuat jendela rumah. Saat itu upah yang ditawarkan sebesar Rp1.500, sebuah nominal yang cukup besar pada masa itu. Dan setelah menyelesaikan pemasangan kusen jendela, Jamaluddin ingin mengambil upah yang telah dijanjikan kepadanya. Namun Bago tidak membayar upah tersebut. Kecewa, Jamaluddin pun membongkar kembali kusen jendela yang telah dipasangnya. Saat itu dia sempat dituduh sebagai pencuri oleh orang-orang yang salah paham akan aksinya. Dan keesokan harinya pada malam Senin tanggal 14 September tahun 1975 yang bertepatan dengan 10 Ramadan tahun 1395 Hijriah, Jamaluddin berencana pergi ke Masjid Al-Karomah Martapura untuk melaksanakan sholat Isya dan Tarawih. Di sekitar lokasi SPBU Martapura dekat Simpang 4 lampu merah arah Pasar Martapura, dia dihadang oleh sekelompok makelar taksi yang langsung mengeroyoknya tanpa alasan yang jelas. Meskipun Jamaluddin memiliki keahlian silat, dia tidak dapat menghindar sepenuhnya dari serangan brutal tersebut. Dari arah belakang, seseorang pun memukulnya dengan kayu balok yang panjang hingga membuatnya tumbang. Setelah roboh, Jamaluddin tidak dibawa ke rumah sakit, melainkan ke kantor polisi, di mana di sana dia kembali disiksa oleh oknum polisi, termasuk Bago yang sebelumnya tidak membayar upah yang diminta oleh Jamaluddin. Padahal itu adalah upah yang telah dijanjikan kepadanya. Sang adik yang bernama Rafiuddin pada hari itu menunggu-nunggu kedatangan kakaknya di rumah. Namun sampai keesokan harinya, Jamaluddin tidak juga datang. Dia mengira mungkin kakaknya Jamaluddin ini ikut melaksanakan sholat tarawih di musola Abah Gurus Kumpul di Keraton Martapura. Namun sampai Selasa pagi besoknya, Rafiuddin bertemu dengan salah satu pelaku, yaitu Bago, yang memberitahu bahwa kakaknya Jamaluddin saat ini sedang ditangkap di kantor polisi karena dia telah mengamuk di pasar. Jelas di sini Bago telah berbohong kepada adiknya Jamaluddin. Mendengar kabar tersebut, Rafiuddin pun langsung bergegas menuju kantor polisi. Dan ketika dia melintas di depan rumah sakit, dia melihat ada 2 orang polisi sedang membawa Jamaluddin. Dia sangat yakin bahwa itu adalah kakaknya setelah melihat sarung asli Bugis yang dipakai oleh Jamaluddin. Rafiuddin pun bertanya, "Ini sarung kakak saya, kenapa dia dibawa ke rumah sakit?" Namun kedua polisi yang membawa Jamaluddin itu tidak bisa menjawab dan hanya terdiam. Singkat cerita, di malam tepatnya di waktu maghrib terdengarlah kabar bahwa Jamaluddin telah menghembuskan nafas terakhirnya di RSUD Ratu Jaleha. Mendengar kabar bahwa kakaknya benar-benar telah meninggal dunia, Rafiuddin pun langsung berinisiatif meninggalkan jenazah kakaknya terlebih dahulu untuk memberi kabar kepada Tuan Guru Abdul Qadir di Pondok Pesantren Darussalam. Selanjutnya Tuan Guru Abdul Qadir juga memberitahukan kepada Tuan Guru Badruddin atau Guru Ibad, yang mana beliau ini sudah mengangkat Jamaluddin sebelumnya sebagai anak angkat kesayangannya.
Setelah berbincang-bincang dan bertanya-tanya, guru Ibad pun langsung meminta agar jenazah Jamaluddin segera dibawa kembali ke Aula Darussalam untuk dimandikan dan dikafankan di Aula Pondok Pesantren Darussalam. Kemudian jenazah disolatkan di Masjid Al-Karamah. Dan yang memandikan jenazah Jamaluddin pada saat itu ialah Abah Guru Sekumpul dan Guru Badruddin sendiri. Dari sini kita bisa melihat betapa mulianya Jamaluddin, yang jenazahnya diurus langsung oleh kedua ulama besar yang diyakini sebagai wali Allah yang sangat masyhur di zamannya, yaitu Guru Badruddin dan Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Zaini atau Abah Guru Sekumpul di tahun 1975. Sehingga tidak heran karomah-karomah Jamaluddin pun akhirnya muncul. Di mana adik Jamaluddin yaitu Rafiuddin tepat setelah seminggu Jamaluddin dimakamkan, dipanggillah dia oleh Guru Badruddin. Dia disuruh pergi ke makam kakaknya pada hari Jumat, dan di sana dia mendapati makam kakaknya itu dikerumuni oleh banyak orang. Bahkan saking banyaknya orang, dia bahkan tidak mengenali lagi yang mana makam kakaknya. Para peziarah di sana hanya terlihat fokus mengurumuni makam yang tertutup kain kuning dan hiasan bunga. Di tengah kebingungan, Rafiuddin pun akhirnya memberanikan diri untuk bertanya kepada salah satu peziarah yang ada di sana, di manakah makam anak Darussalam yang kemarin meninggal dunia? Lalu dijawablah oleh peziarah tersebut, "Ya, inilah makamnya," kata peziarah itu, yang kemudian membuat Rafiuddin semakin terperanjat kaget, seolah-olah tidak percaya bahwa kakaknya benar-benar menjadi orang yang beruntung dan dimuliakan oleh banyak orang. Selain itu, muncul juga cerita dari warga sekitar bahwa selama bulan puasa, makam Jamaluddin itu selalu terlihat terang benderang, dan warga juga sering mendengar banyak orang yang mengaji pada malam Ramadan di makam Jamaluddin. Namun, ketika didatangi, tidak ada orangnya sama sekali. Menyaksikan banyak sekali karomah-karomah yang Allah berikan kepada almarhum kakaknya Jamaluddin, Rafiuddin pun akhirnya teringat akan pesan Abah Guru Sekumpul saat mau mengubur kakaknya beberapa saat yang lalu. Di situ Abah Guru Sekumpul berkata, "Kita nanti akan seperti ini juga, cuma kita belum tahu saja waktunya kapan, dan nanti Tuhan juga pasti akan menunjukkan kebenaran," ucap Abah Guru Sekumpul. Selanjutnya Guru Badruddin yang pada saat itu bertugas membacakan talqin juga berpesan di hadapan makam Jamaluddin. Beliau berkata, "Kamu itu anakku, kakakmu ini anak kesayanganku juga. Semoga kamu sabar dan nanti biarlah Tuhan yang menunjukkan kebenaran," ucap Guru Badruddin kepada Rafiuddin. Kemudian Rafiuddin pun langsung juga mengabarkan kabar duka tersebut kepada keluarga besarnya di Sulawesi Selatan. Namun seminggu kemudian barulah kabar tersebut sampai di sana, karena pada saat itu memang yang diandalkan untuk memberi kabar hanyalah media surat. Kasus penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa Jamaluddin ini pada awalnya terkesan didiamkan saja oleh pihak kepolisian. Namun saat Tuan Guru Badruddin meminta agar pihak berwajib segera mengusut kejadian tersebut, barulah kasus ini mulai menemui titik terang. Bahkan banyak juga para anggota BRIMOB yang menaruh simpati pada kasus ini, sampai pada akhirnya tertangkaplah semua pelaku dan oknum-oknum polisi yang terlibat dalam penyiksaan Jamaluddin, yang kemudian juga mereka mendapatkan saksi berupa pemindahan tugas ke daerah lain. Sedangkan otak penganiayaan tersebut yaitu Bagok dikabarkan menjadi sering sakit-sakitan dan dirawat di rumah sakit, serta semakin kerap berurusan dengan hukum, sehingga seringkali keluar masuk penjara. Bahkan pada akhirnya dikabarkan Bago ini meninggal dunia juga dalam kondisi sakit-sakitan di dalam penjara. Kisah tentang Jamaluddin adalah kisah yang sangat melekat erat di ingatan orang-orang Martapura, khususnya yang berada di sekitaran Pondok Pesantren Darussalam pada tahun 1975. Tidak ada yang tidak tahu kisah tragis ini, dan saksi hidupnya pun masih banyak hingga saat ini. Perjalanan Jamaluddin yang merantau dari Sulawesi ke Kalimantan Selatan merupakan perwujudan dari semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu agama. Pengorbanan waktu, tenaga, dan rasa rindu pada keluarga tidak menjadi penghalang bagi Jamaluddin untuk terus belajar dan menambah ilmu agamanya. Meskipun pada akhir hayatnya berakhir tragis di tanah rantau, namun semangat dan dedikasinya dalam menimba ilmu agama tidak akan pernah terlupakan. Kematian yang terjadi saat ia sedang dalam proses menuntut ilmu menjadikannya syahid, sebuah akhir yang mulia dan dijanjikan pahala yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah Jamaluddin ini selamanya akan selalu menjadi inspirasi bagi santri-santri dan kita semua untuk terus bersemangat dalam menuntut ilmu agama meskipun dengan keterbatasan biaya dan jauh dari keluarga tercinta.